Apakah fenomena tersebut tadi, Pak Kang, mengindikasikan bahwa kesempatan dan potensi bisnis pada KW kelak jauh melemah, menurun ya, dibandingkan dengan prospek PGW yang baru saja berlalu? Bisa iya, bisa tidak. Mengapa? Karena memang prospek pada KW sebenarnya tidak sejelek perkiraan kita. Ada beberapa pantangan yang harus Anda ingat terus kalau kita mau memenangkan keberuntungan di bulan Imlek yang ke-9 ini. Pantangkan sikap egois, pantangkan sikap asalan, namun patut kita berkecermatan. Pantangkan sikap mau menang sendiri, ya, dan pantangkan panas hati. Festival Chungyang, Festival 9 Kembar atau Festival Chrysanthemum, telah dirayakan semenjak penghujung masa sebelum Masehi atau awal abad pertama Masehi. Di zaman modern ini, Festival Chungyang lazim disebut pula sebagai era lansia, era atau harinya para pemuda belia, kaum milenial, untuk menghormati dan merawat orang tuanya dan mereka siapapun yang pantas dituakan. Para juragan sekalian, terutama Anda yang selalu setia mengikuti acara Feng Shui di Radio Sonora FM dan Sonora Jaringan pada setiap Jumat, ataupun acara live talk via Instagram bersama Kang Singfat pada setiap Senin petang. Tak ketinggalan tentunya para juragan pembaca setia buku peruntungan dan kalender Imlek yang terbit dan dipersembahkan pada juragan semua pada setiap tahunnya. Juga para sahabat setia Sonora di belahan bumi manapun Anda kini berada. Kepada Anda semua, para juragan, takkan lupa saya haturkan salam bahagia, salam sehat selalu, makin berkesuksesan dan makin berkeberuntungan. Sebelum kita bahas fenomena KW bulan ke-9 Imlek di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu memaparkan sekelumit cerita kuno mengenai kepercayaan yang melekat pada setiap masa KW pada setiap tahun kalender lunar, terutama pada KW Cekau. Para juragan yang berbahagia dan baik hati, era PGW memang akan segera berganti dengan KW, yakni bulan Imlek yang ke-9. Anda tentu masih ingat bahwa pada PGW Capgo kita telah bermandikan cahaya purnama sambil mencicipi, bahkan mungkin melahap kelezatan tong cupia alias sang kue bulan. Pada KW ini juragan, yakni pada KW Cekau tanggal 9 bulan yang ke-9 ini, pada kalender lunar tentunya, kita akan merayakan Festival Chungyang, atau disebut juga Tiongyang, yang lazim juga disebut sebagai Festival Lansia atau Ciu-Ciu, Kau-Kau atau Kiu-Kiu, yang diyakini syarat atau dipenuhi dengan kelimpahan rezeki.
berkesehatan, dan panjang umur. Kenapa dianggap sebagai era berkelimpahan rezeki? Patut Anda pahami dahulu juragan bahwa salah satu pengetahuan daripada begitu banyak keilmuan timur yang kita telah kenal dan kita yakini kebenarannya sejak zaman dahulu kala, memang termuat syarat dan terjabarkan itu di dalam kitab I Ching atau kitab perubahan. Di sana tertulis di antaranya dijelaskan bahwa 6 itu genap, termasuk dalam angka yang bersifat yin, pasif ataupun dingin. Sedangkan 9 ini kan ganjil, merupakan angka yang bersifat yang, artinya aktif juga panas. Karena itu tanggal 9 bulan ke-9 Imlek sebagai satuan angka yang terbesar dalam bilangan angka yang juga bersifat yang tentunya kerap diasumsikan sebagai double 9, double 9 orang bilang, atau double yang mengandung makna sangat yang. Sangat yang berarti apa? Teramat panas. Padahal seperti Anda ketahui, Feng Shui senantiasa mengajarkan kita untuk hidup dan berkehidupan yang berimbang. Berkeseimbangan energi, ya juga berkeseimbangan yin yang tentunya. Pasif dan aktif hendaknya selalu diseimbangkan. Artinya juga kalau ajas atau keseimbangan yin dan yang tadi tidak terpenuhi, Anda tahu sendiri juga kan, sakit penyakit bahkan bencana bisa kerap mencuat ke permukaan. Dengan kata lain, apabila double yang teramat panas tersebut tidak kita tanggulangi dengan baik, tidak kita tanggulangi dengan benar, dikhawatirkan akan mendatangkan berbagai gangguan, masalah. Nah, masalah yang seperti apa? Tentu saja masalah itu akan berdampak negatif, destruktif. Negatif misalnya bagi kesehatan fisik kita dan juga terhadap paradigma berpikir kita. Bahkan destruktif pula terhadap upaya kita untuk melancarkan keberuntungan kita sendiri demi perekonomian kita. Nah, bisa jadi berantakan deh. Loh, kok jadi berbeda sih? Kok bertentangan dengan yang sebelumnya Pak Kang kemukakan? Tadi ada ingat toh? Pak Kang katakan ciu-ciu, kau-kau, atau kiu-kiu merupakan simbol keberuntungan yang berlimpah ruah, sehat walafiat dan juga panjang umur. Kemudian Pak Kang bilang lagi sebaliknya, bahkan justru bisa mengakibatkan gangguan yang bersifat negatif bahkan hingga destruktif. Coba bagaimana tuh Pak Kang? Begini. Berangkat dari kebijakan Feng Shui. Ya, Anda tahu toh, Feng Shui itu maunya berimbang toh. Jadi dengan begini saya mau Anda terbuka ya pemahamannya bahwa sejak dahulu kala kaum bijaksana nih sudah berupaya mencari solusi. Bagaimana sih menyeimbangkan kondisi double yang teramat panas tadi? Oh, mereka ketemu jalan keluarnya. Ada yang kemudian berrekreasi ya demi mengurangi kepenatan benak. Rekreasinya kemana? Ya naik ke perbukitan. Karena di perbukitan tuh hawanya dingin. Tapi ada juga yang minum teh herbal krisantemum.
ya, teh bunga krisan. Teh ini dipercayai mampu mengurangi atau meniadakan deraan panas, ya, yang mengkhawatirkan tadi itu. Memang benar sih, kalau kita pikir-pikir nih, memang lansia yang umumnya sudah mulai rentak itulah yang lebih peduli, ya, jauh peduli, terbaik itu terhadap fenomena maupun solusinya tadi. Sebagai alarm pengingat, mereka butuh alarm, ya. Alarm ini sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman, katakanlah zaman dinasti Han Timur, ya, yaitu seperti tadi saya di awal katakan, yaitu pada zaman sebelum memasuki awal Masehi, ya, atau di awal Masehi itu, ya, mereka semua ini sudah mulai membuat kue, ya. Kue yang semacam apa mereka buat supaya ingat nih, oh ini lagi Chungyang nih, ya. Mereka bikin kue yang lapisannya 9, toh 9 gitu, ya. Q. Nah, sebagai alarm Chungyang Kau, kue 9 lapisan itu memang dianggap efektif. Kenapa dianggap efektif? Kita lihat keberadaannya tuh langgeng loh hingga di zaman modern sekarang ini, ya. Juga bersamaan dengan kebiasaan minum teh, ya, teh krisan timung, yang tentu saja terasa sangat menyegarkan, ya. Kalau Anda belum pernah coba deh. Bahkan teh ini kerap dipercayai dapat pula membuat Anda nih, kalau minumnya, konsumsinya rutin, tetap awet muda deh, ya. Nah, sampai di sini jelas bahwa situasi yang teramat padas tadi sebenarnya toh tidak terlalu sukar untuk disiasati. Bahkan bukan untuk sekedar menghilangkan akibat negatifnya saja, ya. Namun bisa pula untuk mempertahankan atau sekaligus pula memuncakkan dampak positifnya, ya. Alah, Anda yang tidak sabar kan mungkin sudah tergelitik mau bertanya lagi nih. Ya memang nggak salah sih kalau Anda kemudian berujar, oke lah, namun apa sih korelasinya, ya, antara festival Chungyang tersebut dengan tinjauan untuk Kau Gue bulan ke-9 Imlek di tahun kerbau sekarang ini? Apa tuh? Ya, apa korelasinya? Oke, kita nggak usah lagi deh bahas fenomena Pegue yang sudah lewat. Toh, Pegue sudah dinobatkan sebagai bulan penuh hoki. Yang penting nih Kau Gue nih yang akan datang, ya, bulan ke-9 di tahun kerbau, ya. Kerbau logam Imlek 2572. Rentang waktu bulan ke-9 ini adalah mulai tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 4 November 2021. Dan kalau Anda mau tahu kata kuncinya, keakuan. Aku, ya, keakuan. Aku ini kan egois dong, keakuan. Kalau keakuan terpatri, kendala datang menjelang. Jadi kalau kita bersikap egois, kendala pasti datang. Nah, bagi Anda yang memang sudah memiliki kalender Imlek 2572, tentu sudah paham benar, ya, mengenai predikat bulanan tersebut. Nah, sebenarnya nih, kita nggak perlu berpanjang kata lagi. Dengan kita garis bawahi aja tuh kata kunci tadi. Keakuan atau sikap egois pada Kau Gue, ya, tentu saja diidentikan merupakan atau sebagai sebuah batu sandungan. Harus kita singkirkan kalau kita mau berkelancaran, tidak mau ada batu sandungannya. Nah, sampai di sini kelihatan tuh, tampak benar adanya benang merah, ya, di antara fenomena double liang
amat panas dengan sikap egois. Kalau orang terlalu rasanya panas, itu temperamen naik, egois juga kemudian ikut serta di dalamnya. Ya itu biasa terjadi gitu ya. Nah, sikap yang tentu saja lebih berorientasi pada kepentingan diri ataupun kelompok sendiri. Itulah kalau egois. Oh, kepentingan orang lain, orang bilang sabodo teing. Nah, sekarang mari kita simak dulu deh komposisi elemen pada kau gue. Ada korelasinya nggak ya? Berdasarkan komposisi elemen, ya, ini kita bicara komposisi elemen. Kecermatan yang pada pegue menjadi salah satu tolak ukur bagi pelancaran dan peningkatan keberuntungan. Di masa kau gue bulan ke-9 ini diramalkan akan melemah. Bahkan pelemahannya cenderung bisa menukik tajam. Nah, di sini secara ringkas kita bisa simpulkan bahwa karena fungsi, maksud saya karena fungsi unsur tanah di bulan Imlek ke-9 ini makin tersudut oleh peran unsur logam dan peran unsur kayu. Ya. Para juragan yang baik hati, Anda baik sebagai pengusaha ataupun Anda sebagai karyawan, kalau Anda tidak memiliki kecermatan yang memadai, coba bayangkan, gak akan mungkin Anda mampu menelaah ataupun mengontrol aktivitas ataupun situasi dan kondisi. Apakah itu kondisi yang sedang berlangsung ataupun yang kelak berkembang di kemudian. Gak akan mungkin ya. Bahkan objek kepedulian yang sebelumnya tampak benderang sekalipun dikhawatirkan menjadi gamang dan tersamar. Juragan semuanya, karena unsur logam diramalkan semakin menguat. Jadi di bulan lalu unsur logam udah mulai menguat juragan ya. Unsur api pun kemarin tuh agak naik ya. Kita lanjutkan dulu. Karena unsur logam diramalkan semakin menguat ya. Tekad untuk mewujudkan hasrat. Logam itu adalah hasrat, tekad, ambisi. Mewujudkan ambisi ya. Diramalkan akan makin menguat tentunya. Makin bersifat obsesif. Nah, kalau sudah sampai obsesif, kita perlu khawatir nih. Masuk di akal nggak? Biasanya tuh udah nggak masuk di akal. Kalau udah obsesif tuh udah pikiran yang ngaco belok gitu. Nah, sedangkan unsur kayu nih juga diramalkan meningkat, tapi belum punya kemampuan untuk mengelola unsur logam. Seharusnya kayu adalah pengusaha, logam adalah ambisi. Ini si pengusaha harus bisa ngatur ambisi. Tapi yang sekarang terjadi, si pebisnis inilah, si pengusaha inilah yang kemudian dikelola oleh ambisi. Berarti ada gejolak ambisi yang susah diatur. Ini yang perlu diwaspadai. Dan ingat, tadi saya bilang unsur api di bulan lalu agak meningkat. Di masa sekarang dia turun lagi nih. Ya, ini kita juga perlu waspadai. Sehingga apa? Dampaknya upaya logis nih, matematika logis untuk mewujudkan sebuah hasrat agar hasrat tersebut menjadi kenyataan dikhawatirkan mudah tertelan ataupun terminimalkan. Oleh apa nih? Oleh dunia hayal. Dunia hayal yang bagaimana? Misalnya mau cepat kaya, tapi nggak mau mengeluarkan upaya yang sepadan. Bagaikan orang bilang apa? Burung pungguk merindukan bulan. Tuh burung bengong aja liatin bulan. Kapan tuh bulan datang? Tapi nggak mau berupaya terbang sampai ke bulan. Kapan bisa sukses ya? Ataupun oleh kepemimpinan yang mudah terbelenggu
kebiasaan memerintah. Ya, kayu naik, dia karena dia tuh obsesif, dia maunya memerintah, ya. Dia nggak bisa mengontrol dirinya. Dia salah pun dia nggak tahu. Yang di mata dia yang salah orang lain. Ya, kebiasaan memerintah tanpa ada kontrol yang memadai. Bahkan bukan tak mungkin pula dia abai, ya, terhadap tanggung jawab untuk langsung turun tangan ke lapangan. Nah, oleh karenanya menggarisbawahi kecenderungan, ya, hal tadi semua yang telah kita bahas, upaya untuk memaksakan kehendak, menghalalkan segala cara, diramalkan akan makin membesar, bahkan cenderung mewabah. Hati-hati. Tak mengherankan kalau berbagai fenomena destruktif yang mencuat pada PGW pada bulan ke-8 Imlek yang lalu nih, pada KW ini dikhawatirkan makin membesar. Ya, apa sih itu? Ya, ada 3 hal kalau Anda masih ingat tuh, ya. Itu perlu diekstra waspadai. Apa saja sih, saya ulangi ya. Daripada Anda nengok lagi ke belakang kan repot lagi. Saya sampaikan lagi, 3 hal tadi adalah aksi pengkhianatan harus diwaspadai. Ya, bisa jadi aksi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ya, maksud tujuannya mau mengecoh atau mau mengata-ngatai pihak kompetitor, ternyata berbalik kena sendiri bagaikan bumerang ini. Jadi bisa jadi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Awas itu, ya. Jadi aksi pengkhianatan, pembangkangan, pembokongan itu harus diwaspadai agar tidak ada satupun yang menggunting di dalam lipatan. Aksi jelek-jelekan, ya, memalsukan kiat teknologi produk-produk jasa dari kompetitor, ya. Padahal kalau dia itu lagi menjelek-jelekan, kadang-kadang kan kalau telunjuk ke depan, 1 jempol nih ke dalam. Ini yang kurang diwaspadai. Ya, jadi jaga rahasia. Nah, aksi bajak membajak tenaga handal pun, ya, oleh pihak pesaing dan lain sebagainya perlu kita seksamai pula, ya. Oleh sebab itu, sikap profesional harus makin dikedepankan. Juragan semua para pebisnis dalam artian yang seluas-luasnya. Ya, kalau pebisnis dalam artian seluas-luasnya, saya mencakup, maksud saya, apapun profesi Anda. Apabila Anda kurang atau bahkan tidak tanggap dalam mengendalikan berbagai fenomena yang telah disampaikan tadi, bukan saja Anda akan mudah sekali terperangkap dalam sikap ataupun sepak terjang beraroma egoistis, kelak Anda pun takkan mampu pula menyembunyikan kelakuan buruk diri sendiri, kelompok sendiri, yang dalam lingkup bermasyarakat, apalagi berbisnis, bukan tidak mungkin diasumsikan atau distempel sebagai pelanggaran dalam beretika. Nah, apabila hal itu tidak segera kita sadari, bukan tidak mungkin pula nama baik kita pun menjadi taruhannya. Kaum bijak seringkali kan berujar, jangan sampai sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang takkan percaya lagi. Ya, hati-hati. Terlepas daripada peramalan 12 sio yang akan saya kemukakan setelah uraian awalan ini selesai, Anda pebisnis dalam artian seluas-luasnya tadi, yang di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini diramalkan sedang tidak selaras atau sedang ciong, yakni Anda yang bersio kerbau, sio naga, sio kambing, sio anjing, sebaiknya Anda lebih mewaspadai rasa egois tadi, ya.
tolong sering-sering untuk introspeksi. Jangan sampai sikap egoistis memperangkap benak Anda. Anda yang berdasarkan analisis keberuntungan berjumlah nilai di bawah 5 pun sebaiknya mempedulikan hal itu pula. Loh. Apakah fenomena tersebut tadi, Pak Kang, mengindikasikan bahwa kesempatan dan potensi bisnis pada kau gue kelak jauh melemah, menurun ya, dibandingkan dengan prospek gue yang baru saja berlalu? Ya atau tidak jawabannya? Bisa iya, bisa tidak. Mengapa? Karena memang prospek pada kau gue sebenarnya tidak sejelek perkiraan kita. Walaupun kalau kita mau timbang-timbang secara rata-rata, memang nggak akan setara, apalagi sama dengan besaran peluang pada gue yang baru saja berlalu. Ya, agak menurun, iya gitu. Namun solusinya kan udah tersedia tadi. Bagaimana kita menstabilkannya juga tidak sesuka perkiraan kita pula. Nah, kiat utamanya nih yang perlu kita camkan benar. Hindari sikap egois. Itu yang pertama. Yang kedua, lebihlah kita bersikap cermat dan mengalah demi kemenangan. Yang ketiga, belajarlah kita dari para senior zaman dulu untuk senantiasa mendinginkan hati. Khusus kepada Anda kaum milenial, ya, terutama pada kau gue cekau yang bertepatan dengan tanggal 14 bulan 10 tahun 2021, merupakan salah satu saat paling selaras untuk memohon doa restu dan dari mereka semua para senior kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya kita harus lebih menghormati orang tua atau yang dituakan. Oke, para juragan sekalian, para pebisnis dalam artian seluas-luasnya lagi. Setelah ini saya akan menyampaikan ramalan 12 sio seperti biasanya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan lagi, mau menggarisbawahi lagi ya, bahwa ada beberapa pantangan yang harus Anda ingat terus kalau kita mau memenangkan keberuntungan di bulan Imlek yang ke-9 ini. Apa yang perlu kita pantangkan? Pantangkan sikap egois, pantangkan sikap asalan, namun patut kita berkecermatan. Pantangkan sikap mau menang sendiri, ya, dan pantangkan panas hati. Jangan sampai panas hati. Saya berharap para juragan akan mensinergikan berbagai uraian tadi dengan pantangan berdasarkan analisis sio Anda sendiri. Oke toh? Sio kerbau, pantangkan toleransi berlebihan agar kecermatan tidak berkurang. Toleransi boleh saja, tapi kalau berlebihan sebaiknya tidak Anda lakukan. Toleransi yang dimaksudkan di sini terhadap siapapun, bahkan terhadap orang yang paling dekat sekalipun. Karena kalau toleransi Anda terlalu berlebihan, kecermatan Anda berkurang, objektivitas pun akan tertiadakan. Kendati belum saatnya untuk memuncakkan hasrat. Ya. Kenapa dikatakan belum saatnya memuncakkan hasrat? Oh, ternyata dari peramalan potensi keberuntungan Anda yang bersio kerbau memang agak menurun. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi kendati belum saatnya untuk memuncakkan hasrat, tujuan yang jelas pantas direncanakan.
Tetapi kita sebagai yang bersio kerbau nih katakanlah, tidak boleh kehilangan tujuan. Tujuan harus sejelas mungkin. Giat banting tulang, sungguh berkepatutan. Ya. Kalau kita bermalasan, tentu saja kalau Anda seksamai penjelasan di awal, di mana unsur api sedang menurun, dan kemudian kita abai terhadap upaya kita membanting tulang, maka kita mudah terperosok ke dalam jurang. Giat banting tulang sungguh berkepatutan, namun mengobrol keluhan tentu tidak berguna. Ya, di masa bulan ke-9 Imlek ini Anda dikhawatirkan merasa tertekan, ya, sadar ataupun tidak, Anda tidak boleh mengobrol keluhan Anda ke permukaan, karena bukan saja orang tidak menolong Anda, tapi orang akan menganggap Anda sebagai orang yang tidak lagi bersifat profesional. Jangan sampai sikap profesional Anda kemudian menjadi tereduksikan oleh karenanya. Saya berharap Anda mudah mencerna ini dan memperoleh kesuksesan, setidaknya berkestabilan dibandingkan bulan Imlek yang baru saja berlalu. Sukses! Sio Macan, pantangkan debat kusir. Di bulan Imlek yang ke-9 ini, Anda merasa terbuka nih pikiran benak, dan sempat-sempatnya kemudian mau berdebat kusir, membicarakan yang tidak-tidak. Tolong hal yang tidak berguna disingkirkan, sebab bulan Imlek yang ke-9 ini patut Anda manfaatkan seketat mungkin agar keberuntungan betul-betul dapat melompat tinggi. Pantangkan debat kusir agar tujuan utama tak jauh menyimpang. Ya, jadi kalau Anda berdebat kusir, yang dikhawatirkan nih, maksimalisasi keberuntungan, tujuan daripada hasrat itu menyimpang, dan Anda tentunya akan buang waktu belaka. Ya, paham toh? Kendati aral berkurang. Jadi gangguan, hambatan di bulan Imlek ke-9 ini akan berkurang bagi Anda yang bersio macan. Kendati aral berkurang, kepedulian pada aktivitas dan peluang patut lebih dikonsentrasikan. Jadi jangan mentang-mentang, oh nggak ada masalah nih, nggak ada hambatan nih, gue seenaknya aja. Itu keliru. Justru ya harus semakin berkonsentrasi terhadap aktivitas dan tanggung jawab kita. Giat bersosialisasi sungguh berkepatutan. Jadi Anda diharapkan untuk membuka ya ruang-ruang relasi, kemitraan, dan lain sebagainya. Namun mengekang gelanggang tak boleh terjadi. Nah, walaupun Anda kemudian membuka forum, membuka segala macam kemitraan, relasi, dan lain sebagainya, janganlah Anda kemudian menganggap Anda lah yang harus menjadi fokus kepedulian, sehingga gelanggang Anda kuasai sendiri. Itu akan berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik. Yang positif menjadi negatif, ya. Jadi Anda harus paham betul, janganlah Anda berusaha mengekang gelanggang. Kalau ini bisa terjadi, kesuksesan Anda di bulan Imlek yang ke-9 ini sungguh akan mengejutkan Anda. Sukses.
Sio kelinci, pantangkan berleha-leha agar sikap optimis makin membumbung. Jadi dikhawatirkan Anda di bulan Imlek ke-9 ini kehilangan optimisme, ya. Nah, jadi satu hal yang harus Anda camkan dulu, buang pesimisme Anda, ya. Buang sikap pesimis, tingkatkan optimisme. Nah, kalau optimisme sudah membumbung tentunya juga jangan berleha-leha gitu ya. Jadi dua hal inilah yang kemudian akan mengangkat potensi keberuntungan Anda pada bulan Imlek yang ke-9. Tolong Anda mencamkan hal itu. Kendati prospek seolah jauh di ujung sana. Wah, Anda bilang, gua males tuh proyek gua diserobot orang. Yang itu jauh, makan biaya dan lain sebagainya. Anda jangan merasa kembali lagi, jangan merasa pesimis, ya, jangan skeptis, ya. Walaupun prospek itu seolah ada di ujung sana, agresivitas pengejaran harus tetap distabilkan. Anda patut mengejar semua prospek yang tersedia. Jangan Anda kemudian merasa Anda sudah terkalahkan. Buang rasa terkalahkan itu. Giat memobilisasi daya, sungguh berkepatutan. Jadi kalau Anda memang merasa pikulan Anda berat, ya, bahwa Anda memperoleh proyek yang kemudian Anda sukar untuk menyelesaikannya sebagaimana mestinya, hal yang paling penting adalah memobilisasi daya, ya. Sumber daya itu penting sekali di bulan Imlek yang ke-9 ini. Giat mobilisasi daya sungguh berkepatutan, namun keliru kalau kepedulian Anda tercabangkan. Jadi walaupun Anda prospek itu kemudian Anda kuasai, jangan kemudian Anda menjadi mentang-mentang. Nah, kalau udah mentang-mentang, Anda bisa melakukan hal yang di luar perencanaan. Ya, kalau perencanaan kemudian tereduksi, terkontaminasi, segala sesuatunya kita khawatir akan dimulai dari nol kembali. Kita tidak menginginkan hal itu, karena bulan Imlek ke-9 adalah bulan Imlek milik Anda, di mana keberuntungan mudah Anda tingkatkan. Sukses. Sio naga, ya. Sio naga merupakan salah satu yang ciong. Anda dengar di awalan tadi, ya, Anda diperingatkan untuk benar-benar mewaspadai berbagai pantangan. Nah, pantangan yang sifatnya langsung mengarah kepada sio naga, pantangkan sikap superior, ya. Apalagi sampai mengalami superiority kompleks, itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi pantangkan sikap superior, jangan sok mentang-mentang tepuk dada. Ya, kemudian kenapa itu harus dilakukan? Agar objektivitas mudah berkembang. Ya, kalau Anda kemudian merasa diri paling hebat, superior, yang mencuat ke permukaan semua hal yang subjektif, ya. Nah, kita lanjutkan. Apakah potensi Anda di bulan ini gemilang atau harus Anda waspadai? Kendati rintangan terasa mempenatkan benak, berarti menurun. Hati-hati, ya. Ada kecenderungan menurun, ya. Jangan sampai penurunan tersebut menjadi fatalis loh. Kendati rintangan terasa mempenatkan benak, sabar dan cermat harus selalu diupayakan. Jadi modal Anda di bulan ini
adalah sabar dan cermat. Anda yang bersio naga juga patut memahami apa yang dikategorikan dengan mempenatkan benak. Nah, oleh sebab itu, ya, sikap tenang, refreshing tentu saja patut Anda lakukan. Ya, Anda jangan terlampau terbebani perasaan oleh berbagai tanggung jawab, apalagi yang tidak semestinya. Giat menahan diri, sungguh berkepatutan. Namun, buanglah ragu, khawatir pun jangan sampai berlebihan. Ya, kalau Anda banyak keraguan, banyak kekhawatiran, bahkan yang di telapak tangan di dalam genggaman pun dikhawatirkan terlepas kembali. Ya, menahan diri patut, khawatir jangan. Kalau itu bisa Anda lakukan, setidak-tidaknya Anda dapat menstabilkan keberuntungan Anda tidak menurun dibandingkan sebulan yang lalu. Sukses selalu. Sio ular. Sio ular adalah salah satu sio yang paling diunggulkan di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Nah, bagaimana keberuntungannya di bulan Imlek yang ke-9? Kita seksama yuk. Pantangkan ketergesaan. Oh, Anda rupanya di bulan ini terpacu untuk tergesa-gesa, agar hal apapun terpampang gamblang. Nah, kalau Anda tergesa-gesa, Anda nggak tahu loh, di kiri kanan Anda terjadi apapun, mungkin Anda bablas terus saja. Padahal yang Anda lewati itu peluang demi peluang. Wah, bisa buyar dah peluang. Nah, artinya apa? Artinya potensi keberuntungan Anda bisa berkurang loh di bulan Imlek ke-9. Jangan sampai kekurangannya banyak, jangan sampai anjlok. Ya, kita perhatikan kalimat lebih lanjut. Kendati kelancaran tak lagi seirama. Wah, jadi lancarnya ini nggak sesuai dengan apa yang Anda mau gitu. Nah, jangan Anda paksakan, mestinya menurut gua begini. Ya, Anda mesti ya toleran lah terhadap keinginan orang lain. Plus minus yang penting masih untung lah begitu. Ya. Nah, kendati kelancaran tak lagi seirama, sikap maju tak gentar harus semakin diperdomankan. Jadi janganlah karena tak seirama tadi Anda kemudian udahlah, gua nggak mau pusing lah, masa bodoh amat deh, gitu. Yang kita khawatirkan menjadi berkepanjangan jadi masalahnya nanti, ya. Dan kerugiannya bukan hanya di tahun ini, bisa berkelanjutan, ya. Itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai hal yang negatif memanjang. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya yang positif dan konstruktif itulah yang kemudian berkepanjangan dan berkesinambungan. Giat mengejar target sungguh berkepatutan. Iya dong, mesti dikejar tuh segala target. Namun pemaksaan kehendak berkekeliruan. Jadi bulan ke-9 Imlek lagi-lagi jangan maksa diri. Nah, kalau tidak memaksa diri, potensi Anda walaupun turun masih cukup ciani kok, masih bagus. Ya. Jadi Anda harus sadari itu. Yang penting kita mengalah sedikit untuk lain kali menang lebih banyak. Sukses selalu. Sio kuda. Sio kuda bukan main. Dalam beberapa bulan belakangan ini potensi Anda naik terus ya.
Bahkan di bulan Imlek ke-8, Pegwe yang baru lalu, Anda juga cukup meyakinkan, ya, baik sikap maupun sepak terjang Anda. Nah, di bulan Imlek yang ke-9 Kagwe ini, potensi Anda masih bertengger di atas nih. Asalkan Anda paham untuk mengelola situasi dan fenomenanya. Pantangkan sikap takabur. Nah, biasanya kalau orang udah berhasil kan tepuk dada, ya, ngomong seenaknya. Jangan sampai kita kemudian dicap sama orang omdo. Kalau udah omdo, orang nggak percaya lagi sama kita nanti. Ya, pantangkan sikap takabur agar prospek makin julang menjulang. Wah, luar biasa Anda. Pantangkan sikap takabur agar prospek makin julang menjulang. Tidak takabur, julang menjulang. Patut kita upayakan betul, ya. Kendati jarum di tumpukan jerami pun tak sukar ditemukan. Luar biasa loh. Ya, untuk mencari jarum di tumpukan jerami itu nggak gampang. Nah, bagi Anda untuk hal semacam itu Anda pikir juga masih lumrah, masih oke-oke aja kok. Ya, berarti potensinya luar biasa nih di bulan Imlek ke-9. Kendati jarum di tumpukan jerami pun tak sukar ditemukan, ilmu padi tak boleh dilupakan. Lagi-lagi jangan takabur. Harus semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Nah, kalau kita semakin merunduk artinya apa? Di bulan Imlek 9 ini banyak orang yang lagi perhatian nih, ya. Jadi, kalau Anda ini tanggung jawabnya bagus, wah, proyek-proyek bisa datang, ya, berbaris tuh. Luar biasa tuh. Giat mencari celah peluang sungguh berkepatutan. Luar biasa Anda. Karena celah peluang itu kan kalau tersembunyi tidak berbeda seperti Anda mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi nggak sulit. Yang penting Anda mau bersikap cermat. Giat mencari celah peluang sungguh berkepatutan. Namun sumber daya harus jadi ukuran. Jadi jangan mau mengangkat 1 ton barang kalau kemampuan angkat cuma 10 kilo. Jadi harus disesuaikan. Jangan sampai prospek yang besar bukannya memberikan keberuntungan, namun menjadi cikal masalah. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus tahu kemampuan kita sendiri. Oke? Sukses selalu. Sio kambing. Sio kambing adalah sio yang diramalkan ciong, ya, bahkan yang terberat di tahun kerbau logam Imlek 2572. Kecuali Anda yang jumlah nilai keberuntungannya memang tinggi, setidak-tidaknya minimal 5 atau bahkan di atas, maka kelancaran akan senantiasa berpihak kepada Anda. Nah, kita berbicara yang standar. Sebagai yang bersio kambing, tentunya Anda patut berhati-hati, ya. Jangan sampai degaan ciong kemudian menjadi beban bagi sepak terjang Anda. Pantangkan manuver sembarang. Baru dikatakan harus hati-hati. Ternyata yang dipantangkan adalah manuver sembarang. Jadi dikhawatirkan di bulan Imlek yang satu ini Anda lepas kontrol, ya, memanuverkan hal-hal yang tidak semestinya dimanuverkan. Pantangkan manuver sembarang agar eksistensi takkan terkalang. Jadi
supaya eksistensi ke depan, ya, pengakuan diri sebagai pebisnis yang handal tidak terhambat oleh apapun juga. Kendati prospek tampak di depan mata, nih prospek kelihatan nih di depan mata nih, aduh dipegang aja dapetnya, ya. Kejaran tanpa analisa rencana tak berkepantasan. Bisa jadi yang di depan mata cuma pancingan fata morgana. Setelah kita tangkap, malahan kita babak belur. Itu yang kita perlu waspadai. Jangan sampai kita menjadi korban penipuan di antaranya seperti itu. Giat mengolah masukan sungguh berkepatutan. Jadi segala macam informasi, data, apa segala macam ya patut dong kita olah, ya. Jangan sampai kita tidak tahu perkembangan. Namun mudah percaya sebaiknya jangan. Ya, walaupun input itu masuk seolah-olah mendukung, seolah-olah semuanya oke aja, kita perlu menganalisanya dengan matematika yang logis, ya, yang ketat. Jangan sampai kita dibimbing untuk mudah percaya sehingga kita menjadi seorang pengekor, ya. Jangan sampai kita dirugikan oleh karenanya, ya. Anda harus waspada, karena kewaspadaan Anda akan menstabilkan keberuntungan Anda. Sukses selalu. Sio monyet. Pantangkan cepat merasa puas agar kesempatan tak menghilang. Pantangkan cepat merasa puas. Anda dilarang untuk cepat merasa puas. Berarti, ini peluangnya banyak dong ya. Kalau baru ambil 1-2 aja, artinya nggak perlu puas dulu. Ya, jadi Anda perlu mengintip-ngintip nih, peluang mana yang besar yang perlu kita tangkap, jangan sampai terlepas dari genggaman. Saya ulangi, pantangkan cepat merasa puas agar kesempatan tak menghilang. Kendati tersembunyi dan peluang mudah ditemukan, sikap abai tak pantas kalau dibiarkan. Jadi apapun yang tersembunyi masih bisa juga Anda temukan, tetapi Anda nggak boleh mengabaikan, itu mah gampang, besok juga gue bisa ambil gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan kalau Anda bersikap semacam itu adalah kredibilitas, ya. Kredibilitas, integritas Anda tercoreng, maka kemajuan yang berjangka panjang bisa jadi bermasalah kelak. Ini yang kita mau jaga, ya. Di bulan Imlek ke-9 ini memang tidak ada masalah. Anda toh akan memperoleh prospek yang jauh lebih bagus dibandingkan bulan yang lalu. Giat optimalkan produktivitas sungguh berkepatutan. Jadi Anda untuk memacu, ya, mengoptimalkan, ya, kinerja, productivity dan lain-lain itu bagus banget. Ya, namun jangan dikarenakan prospeknya meningkat kemudian Anda beraksi dengan asalan. Ya, beraksi dengan asalan. Misalnya sebagai contoh, produk jelek Anda jual, QC Anda, quality control Anda tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya karena mengejar proyek-proyek yang sudah seharusnya di-delivering, dikirim. Nah, ini akan mencoreng nama baik perusahaan kita, ya. Jadi Anda harus ingat betul untuk tidak bersikap asalan. Jadi
Anda patut bertanggung jawab terhadap kinerja dan produktivitas Anda sendiri, ya. Giat optimalkan produktivitas sungguh berkepatutan, namun aksi asalan harus diwaspadai. Kalau Anda tidak asalan, maka bulan Imlek ke-9 ini adalah bulan milik Anda yang bersio monyet. Sukses selalu. Anda yang bersio ayam, bagaimana keberuntungan Anda di bulan Imlek ke-9 ini? Apakah akan menjulang tinggi? Pantangkan pelemahan asa. Belum kita berpanjang kata, kalimat awal sudah pantangkan pelemahan asa. Jadi jangan sampai asa harapan kita lemah. Apakah itu dilemahkan oleh keyakinan diri kita yang berkurang, ataupun justru karena penghasutan dari pihak lain yang bersifat negatif dan destruktif. Dengan kata lain, di bulan Imlek yang ke-9 ini, suara-suara yang sengau tidak perlu Anda dengar. Pantangkan pelebahan asa agar lambungan upaya tak terhalang. Nah, kalau Anda tidak melemahkan asa, tidak terlemahkan asa, maka upaya Anda akan melambung dan tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tentu saja ini bermakna bahwa keberuntungan Anda akan juga melambung tinggi. Kendati daya dan prasarana tidak memadai, pengejaran tak boleh menyimpang dari tujuan. Misalnya, Anda adalah seorang bersio ayam yang selama ini karena satu dan lain hal banyak mengalami masalah, terpuruk dan lain sebagainya. Nah, berarti daya dan kemampuan Anda, prasarana Anda tidak mencukupi untuk menggenjot diri Anda ke permukaan. Anda tidak perlu khawatir, ya. Anda patut untuk bertekun di dalam jalur yang telah Anda sepakati, telah Anda tentukan, dan janganlah menyimpang dari tujuan Anda. Anda harus konsisten untuk itu. Giat masifkan daya sungguh berkepatutan. Jadi Anda patut memasifkan daya Anda, kemampuan Anda. Namun aksi harus bertumpu pada perencanaan. Ya, walaupun Anda punya sumber daya segudang sekalipun, tanpa didukung oleh perencanaan yang matang, ya tentu saja hasilnya tidak akan berimbang. Namun kalau semuanya Anda sinergikan dengan baik dan benar, bulan Imlek ke-9, lambungan kesuksesan tak sukar Anda torehkan. Sukses selalu. Sio anjing. Sio anjing juga termasuk sio yang patut ya menyeksamai ulasan awal. Di mana pada ulasan awal sio anjing telah diwanti-wanti agar mewaspadai situasi. Ada bagusnya kalau Anda tahu berapa jumlah nilai keberuntungan Anda, agar Anda tidak keliru dalam menetapkan perencanaan dan sepak terjang. Pantangkan keluh kesah. Ya, artinya banyak masalah di bulan ini, ya. Ya,
Walaupun masalahnya kalau berdasarkan komposisi elemen tidak terlalu berbeda. Jadi ada sedikit penekanan dibandingkan bulan yang lalu. Bulan yang lalu cukup oke ya. Tapi di bulan yang satu ini ada sedikit tekanan yang perlu Anda waspadai benar. Pantangkan keluh kesah agar kemandirian tak terkesan kerontang. Nah, kalau Anda berkeluh kesah seenaknya ngomong kepada kiri dan kanan dan orang tahu masalah Anda, akhirnya Anda dianggap orang yang tidak punya kemandirian, tidak punya prinsip, dan terkesan Anda tidak profesional, bahkan kerontang. Ya, itu yang patut dihindari. Kendati hambatan dan tekanan belum berkurang. Jadi hambatan masalah memang terus saja menderak ya, karena kadang ciong. Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda minim, maka tekanannya lebih besar. Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda cukup tinggi, maka tekanan tentu mudah Anda siasati. Kendati hambatan dan tekanan belum berkurang, keterbukaan potensi tak layak diabaikan. Jadi masih ada loh peluangnya. Ingat, keterbukaan potensi tak layak diabaikan. Jadi nggak gersang banget sih. Jadi Anda perlu amat-amati. Ya, ini tekanan. Seperti saya suka bilang nih, kalau orang lagi ciong nih berjalan pada sebuah lintasan, banyak batu, banyak lubang. Ya, tentu Anda harus hati-hati. Tapi bukan hanya hati-hati, Anda harus cermat. Jangan-jangan di lubang-lubang itu terdapat prospek-prospek yang menggiurkan. Ya, ingat itu. Giat evaluasi prospek sungguh berkepatutan. Jadi, seperti yang tadi barusan saya katakan, prospek perlu dievaluasi. Lubang-lubang itu perlu Anda evaluasi, betul, ya. Namun optimalisasi kejaran belum waktunya. Jadi ada prospek, Anda patut mengejar, tapi janganlah Anda mengorbankan segala sesuatu. Karena jangan sampai Anda pun kemudian diiming-imingi keuntungan yang besar, padahal fiktif belaka. Jadi lubang-lubang itu ada lubang yang benar, ada lubang yang fiktif. Anda patut sabar, tenang, dan cermat. Dengan demikian, maka kestabilan akan berpihak kepada Anda. Mudah-mudahan justru Anda dapat mencetak kenaikan walaupun relatif tidak terlalu besar. Sukses selalu. Anda yang bersio babi, pantangkan penjaminan agar kredibilitas kokoh tak mengambang. Artinya kredibilitas Anda bisa terguncang, bisa tergoyah. Ya, hati-hati ini. Ya, jangan sampai ada orang yang berusaha menggunting di dalam lipatan. Nah, oleh sebab itu, dalam kehati-hatian tadi, misalnya orang tadi minta dijaminkan, jangan kita lakukan. Atau kemudian kita dengan semena-mena, dengan gampang menunjuk dia sebagai kuasa usaha. Ya, atau kuasa pada hal-hal yang penting, jangan, ya, karena itu bisa mengganggu eksistensi dan kredibilitas kita sendiri. Kendati diiming-imingi keuntungan besar, resiko tersembunyi layak dikaji lebih mendalam. Jadi seperti tadi saya katakan, jangan sampai ada yang menyusup dan menggunting di dalam lipatan. Oh, ini loh bos, prospeknya besar. Ini loh rekan, ya, ini loh mitra.
kita nanti bagi hasil, untungnya sekian, sekian, sekian. Nah, resikonya nggak dibicarakan. Ini yang keliru ya. Jadi jangan mudah percaya di bulan Imlek yang satu ini ya. Karena kalau Anda tidak mudah percaya, walaupun terjadi penurunan, penurunannya tidak akan fatalis. Ya, memang walau bagaimanapun keberuntungan Anda di bulan Imlek yang ke-9 ini cukup, ya walaupun turun cukup membahagiakan, katakanlah begitu ya. Giat kejar peluang sungguh berkepatutan. Yo, kalau Anda mengejar peluang nggak patut, itu salah. Memang patut ya. Namun matematikanya harus kian dimatangkan. Jadi jangan sembarang prospek ditelan mentah-mentah gitu. Kembali lagi kepada hal yang tadi telah disampaikan. Jadi Anda harus betul-betul menajamkan pengkajian Anda agar Anda kemudian tidak tidak dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kalaupun terjadi penurunan Anda tidak besar, dan mudah-mudahan dengan menjaga kredibilitas tadi ya, kestabilan dapat Anda torehkan pula. Sukses selalu. Sio tikus, pantangkan aksi coba-coba agar sumber daya tak mudah lekang. Ya, jadi di bulan Imlek yang ke-9 ini, di bulan Kawgue ini, Anda diajak siapapun untuk mencoba ini, itu. Ya, kalau memang duit-duit kecil, ya dalam ukuran Anda loh ya mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau coba-cobanya itu menelan investasi yang tidak sedikit, sebaiknya tidak Anda lakukan. Karena prospek utama Anda lah yang harus Anda utamakan di bulan yang satu ini. Jangan sampai prospek yang utama berkurang, yang Anda kejar tidak menjadi kenyataan. Ya, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa prospek Anda di bulan Imlek ke-9 Kawgue ini dapat dikatakan stabil, kalaupun menurun relatif teramat sangat kecil. Kendati terasa logis, jadi Anda rasa-rasanya nih masuk akal nih, gitu ya. Kecurigaan sekecil apapun ya, tak pantas apabila dibiarkan mengganjal. Bos, ini kan udah oke semuanya nih, ya kita laksanain. Tapi Anda masih ada kecurigaan. Nah, kecurigaan sekecil apapun jangan Anda biarkan. Anda harus ungkap dahulu, barulah hal itu bisa Anda percayai benar. Jangan sampai ganjalan di dalam benak ternyata akan menjadi kenyataan yang merugikan Anda sendiri. Anda harus hati-hati itu. Giat tekuni jalur utama sungguh berkepatutan ya. Jadi jalur utama lah yang patut ditekuni benar. Jadi di bulan Imlek ke-9 untuk memulai segala sesuatu yang baru sebaiknya jangan dulu deh. Kita tunda dulu deh gitu ya. Namun yang sampingan tak layak dibuang. Nah, jadi walaupun kita mengutamakan yang utama, yang sampingan jangan dibuang. Tapi juga nggak perlu terlalu dipaksakan. Ya kalau ini bisa dilakukan tentu saja ya kestabilan akan berpihak kepada Anda. Dan bukan tidak mungkin kenaikan yang relatif tidak terlalu banyak pun bisa Anda bukukan pula. Sukses selalu.
juragan sekalian, para sahabat setia Radio Sonora FM, para penyimak channel YouTube Feng Shui Enthusiast, penyimak Instagram dan YouTube-nya Kang Singfat, para pembaca dan pemanfaat setia buku peruntungan dan kalender tahunan yang saya tulis, para relasi dimanapun Anda berada, dan tentunya Anda yang kini sedang menyimak video ini. Saya tentunya selalu berharap bahwa Anda selalu sehat, bahagia, dan makin berkesuksesan. Itulah sebabnya video bulanan ini hadir ke tengah-tengah Anda. Namun demikian, satu hal perlu saya ingatkan, jangan lupa protokol kesehatan jangan sampai diabaikan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting, ya di rumah sajalah dahulu. Oke toh? Sip.